Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan masuk ke surah eh, Al-Zalzalah. Oke. Jadi para ulama mencoba untuk menjelaskan tentang hubungan surah Al-Zalzalah dengan surat Al-Bayyinah. Jadi para ulama tafsir ini mengatakan bahwa surah Al-Bayyinah, di surah Al-Bayyinah Allah menjelaskan tentang makhluk yang paling baik dan makhluk yang paling buruk ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang paling buruk. Terus yang paling baiknya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan nanti pada surah Al-Zalzalah Allah juga menjelaskan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan temannya di masa hidupnya ya. eh, Kelompok-kelompoknya ini sudah dibedakan antara kelompok yang bakalan masuk surga sama yang bakalan masuk neraka. Sudah disesuaikan. Nah, lalu terkait dengan surah Al-Zalzalah, jadi bacanya sebenarnya Az-Zalzalah. Dia alif lam syamsiah maksudnya, bukan alif lam komariah, bukan Al-Zalzalah, tapi Az-Zalzalah. Pakai depannya apa zainya double. Ya. Terkait surah Az-Zalzalah terdapat beberapa hadis yang menjelaskannya. Di antaranya, Nabi pernah membaca surah Az-Zalzalah dalam sholat subuh di setiap rakaatnya. Dari seorang ini ya, apa saya petikan sebuah hadis ya. Dari seorang laki-laki dari Juhainah, dia berkata annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi suhi idza zulzilatil ardu fi raka'ataini, bahwa dia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh idza zulzilatil ardu zilzalaha pada kedua rakaatnya. Maksudnya pada kedua rakaatnya mungkin dibagi dua kali ya. Oh, masih cuman 8 rakaat dibagi dua, ya nggak apa-apa. Yang penting dibaca semuanya. Nah, bunda-bunda hafalannya sudah sebanyak ini, jangan sampai sholat sunnah dan sholat wajib itu bacanya cuman kul-kul aja ya. Jangan ya. Nanti malaikat itu akan mempertanyakan ini ini hafalan yang kemarin-kemarin mana, kenapa bacanya cuma kul-kul aja, sama aja kayak waktu belum hafalan ya. Ya, derajat seseorang di akhirat nanti tergantung dari surat apa yang nanti dibacakan terakhir kali. Nah, makanya kalau misalkan qadarullah kita meninggal hari ini, Isya deh gitu. Isya kan berarti udah kelar ya, insya Allah semua sholat rawatibnya sama sholat fardunya itu udah kelar. Jadi catatannya itu bukan kul-kul semua. Bayangin, kalau masukin kul-kul udah pasti dia nanti bakalan masuk di golongan ya. Ya udah, levelnya tuh beda-beda ya. Kalau yang cuman kul-kul ya levelnya paling bawah nanti. Ya, tapi masih mending dibandingkan tidak sholat sama sekali atau tidak ngaji sama sekali. Nah, kalau misalnya dalam satu hari itu, Masya Allah, itu kan sebenarnya ada 50 rakaat ya kalau dihitung-hitung semuanya. Lebih sih sebenarnya. 50 rakaat itu termasuk kayak kemarin sempat di breakdown di kelas apa ya? Eh 8 rakaat tahajud ditambah 3 rakaat witir itu udah 11. Terus 2 rakaat sebelum subuh sama 2 rakaat subuh itu 11 tambah 4 udah 15. Terus zuhur itu ada 4 rakaat sebelum zuhur, terus zuhurnya sendiri 4 rakaat, terus setelah zuhurnya itu ada 2 rakaat. Itu udah 10, 15 tambah 10 udah 25. Uh, Sebelumnya ada syuruk. Ya, syuruk itu adalah baru keluar itu matahari, itu ada sholat syuruk. Syuruk itu adalah permulaan dari sholat duha, itu 2 rakaat. 25 tambah 2, 27 rakaat. Terus sholat duhanya berapa rakaat? Duha itu bisa sampai 8 rakaat. Ya, 27 ditambah 8, 35. 35, itu udah 35 rakaat. Terus asyar itu sebetulnya um, mayoritas ulama nggak ada menyebutkan, tidak ada ini ya, uh, yang derajatnya sama seperti ini,
Tidak ada sholat sunnahnya, tapi ada juga yang ya 2 rakaat sebelum asar nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya nggak kalau yang asar. Asar itu ditambah 4 ya, tadi 35 ditambah 4 sudah 39. 39, maghrib. Maghrib itu 3 rakaat ditambah 2 rakaat setelah maghrib. 39 ditambah 5 itu sudah 44. Nah, terus Isya. Isyanya itu 4 rakaat ditambah 2 rakaat setelah Isya. Itu berapa tadi? 44 ditambah 6. Udah 50. 50. Itu belum ditambahin kalau misalnya ada sholat hajat, sholat taubat, itu udah 50. Kalau dianggap yang baca surat pendek itu setengahnya udah 25. Udah 25 surat dibaca. Jangan sampai itu kulkul aja. Oh, mereka yang membaca kulkul, padahal dia sudah hafalannya sudah banyak, sudah yakin sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang dalam keadaan tergesa-gesa kalau sholat. Orang tuh kalau tergesa-gesa dalam sholat dia nggak bisa mikir panjang. Makanya akhirnya apa? Yang keluar kulkul lagi, kulkul lagi. Ya. Kalau dia punya waktu, kalau dia menyediakan waktu sholatnya, uh, apa sebelum kepepet dia sudah siap di tempat sholatnya, maka dia sudah bisa memikirkan kira-kira nanti aku mau baca apa ya, apakah mau baca Ar-Rahman, apakah mau baca An-Naba atau lainnya gitu. Jadi nggak balik lagi ke kul-kul. Kalau misalnya lupa di tengah jalan bagaimana? Kalau misalkan Bunda lagi membaca surah Ar-Rahman, ya pada waktu subuh, sebelum subuh tuh baca Ar-Rahman ceritanya. Oh, baru hafal sampai 20. Baru hafal sampai 20. Terus pas di rokaat kedua ini wah sampai 30 berikutnya nggak tahu lagi. Nah, setelah kelar misalkan sunnah di subuh itu baca dulu apa dilihat dulu Qurannya. Dilihat lagi untuk ngebalikin hafalan kan insya Allah lebih mudah ya. Oke, baru nanti pas sholat subuh lanjutin 31, 32, 33 tapi nggak sampai 40 nggak apa-apa tur uh, langsung ruku aja. Terus berikutnya di rokaat keduanya, aduh masih belum bisa ketarik lagi hafalan yang sebelumnya nggak apa-apa. Habis itu setelah sholat subuh dibaca lagi itu Al-Qur'annya. Target berikutnya adalah di sholat zuhur atau sunnah sebelum zuhur harus sudah hafal untuk kelanjutannya. Jadi nggak mentang-mentang yang hafal cuma 1 sampai 20, 1 sampai 20 terus 1 sampai 20 terus gitu. Ya, gitu. Aduh tapi susah ya memang. Makanya nanti ganjarannya adalah surga. Makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat tuh bukannya cuma dekat di mana-mana ada Al-Quran gitu, enggak. Tapi dekat benar-benar dia mengamalkannya, dia berusaha untuk menghafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Dia berusaha untuk murojaah walaupun murojaah satu, yang satu hilang. Itu, jadi dia nggak patah harapan tiap hari nggak ganti maksudnya nggak cool terus, maka Allah akan derajatnya pasti dibedakan dengan orang-orang lainnya. Masya Allah. Jadi um, gini, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang menjaga hafalan Al-Quran itu disebut sebagai keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Keluarganya Allah, maksudnya keluarganya Allah gimana? Oh, nanti dia yang sering disebut-sebut di hadapan para malaikat. Para malaikat ikut mengaminkan semua doa-doa kita. Makanya sebetulnya apa ya? Mereka-mereka ini yang qadarullah hafal Quran itu istilahnya jangankan doa yang benar ya, kemarahannya aja mungkin sudah diaminkan sama para malaikat. Nah, makanya Bunda kalau ada hajat apapun, ketika ada hajat apapun, rayulah Allah dengan amalan terbaik Bunda. Amalan terbaiknya apa? Nggak punya uang, ya bisa kan? Ini nggak usah pakai uang, cukup aja dengan ya mengulang-ulang hafalan terus. Terus bagaimana dengan sedekah? Oh, sedekah itu ternyata nggak cuma dengan uang ya, bisa dengan senyuman aja sudah bagian dari sedekah. Tapi senyumnya jangan sama laki-laki ya. Senyumnya sama sesama perempuan.
kecuali sama suami lah ya, atau sama keluarga. Terus, uh, apalagi bisa sedekah dengan membantu kegiatan yang ada hubungannya dengan akhirat, walaupun tidak mengeluarkan sepeser uang, itu juga sudah bagian dari sedekah ya. Oke, balik lagi ke ini Al-Zalzalah tadi yang Rasulullah SAW membaca surah Al-Zalzalah pada salat subuh, bahkan di kedua rakaatnya. Berarti dia diulang. Bisa nggak diulang? Bisa. Jadi kalau misalkan pas rakaat pertama itu, karena baru-baru hafal ya, Al-Zalzalahnya baru sampai 6 gitu, terus lupa lagi, terus rakaat keduanya, oh aku mau coba lagi dari awal lah itu. Mungkin kalau Rasulullah diulang bahkan sampai 2 kali. Nah, sampai-sampai perawi yang membawakan riwayat ini mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi lupa atau beliau mengulang bacaannya dengan sengaja. Di antara hadis yang juga berkaitan dengan surah Al-Zalzalah, ya, ada juga tuh diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, ketika diturunkannya firman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, saat itu Abu Bakar Asy-Siddiq yang sedang duduk, ia menangis. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, surat inilah yang membuatku menangis. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian, tentulah dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu dia memberikan ampunan kepada mereka. Nah, kayaknya sepertinya di tempo hari itu saya pernah cerita ya, bahwa nangis itu membatalkan sholat. Kok kenapa nangis membatalkan sholat? Karena dengan dia menangis tanpa sebab, ya ada sebabnya pasti ya, pasti galau dia. Dia menangis bukan karena dia memahami arti yang ada di dalam Al-Quran, arti yang ayat-ayat Al-Quran yang dia bacakan saat sholat, berarti itu pikirannya, hati dan pikirannya tidak fokus kepada Allah. Berarti dia sholatnya ngawang-ngawang, mikirin yang lain-lain. Ya, jadi itu bisa batal sholatnya. Ya, makanya sebelum sholat itu baca berkali-kali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz yang benar, biar nggak digangguin sama setan. Itu pun udah tahu ta'awuz benar, kadang-kadang ya diganggu lagi gitu, bisa juga. Setan yang paling dahsyat itu setan si khanzab ini, khinzib atau khanzab. Dia tugasnya tuh emang gangguin orang yang sedang sholat. Gangguin orang yang sedang sholat. Entah dengan ngasih apa ya, ilham-ilham gitu ya. Walaupun sebetulnya karomahnya para ulama, para syekh itu kadang-kadang untuk memutuskan suatu masalah dia harus sholat dulu. Mereka harus sholat dulu. Dan sholat akhirnya diberikan petunjuk sama Allah. Benar nggak seperti itu? Ya, asalkan ketika sedang sholat, belum sampai menjelang salam, apalagi setelah salam, kalau dia masih baca Al-Fatihah, dia pikirannya udah, ya ampun, ternyata kuncinya ada di sebelah sini. Ya, oh iya, tadi tadi lupa naruh sini karena tadi mau pergi terus ganti tas terus taruh sini. Nah, itu berarti udah kacau itu sholat. Ya, itu udah diganggu, itu udah bukan ilham dari Allah lagi. Tapi udah gangguan syaitan. Oke, kita masuk ke ayat pertama surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilati itu goncangan. Ya, digoncangkan. Bisa juga gempa bumi. Ya, gempa bumi kan memang bergoncang kan. Al-ardu, bumi, zilzalaha, segoncang-goncangnya. Zulzilati sama zilzalaha sebetulnya sama. Zilzal itu goncangan. Mirip kayak gini, ya aku lapar,
lapar deh selapar-laparnya. Lapar dan selapar-laparnya artinya sama. Cuman ini untuk penegasan bahwa laparnya di luar nalar. Laparnya benar-benar lapar. Nah ini zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalnya zilzalaha. Maksudnya goncangnya segoncang-goncangnya. Goncangnya lebih dahsyat dari sekedar gempa bumi biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dengarkan ibu-ibu, ini sering salah. Idza, waktu mengucapkan idza itu pakai zal, ujung lidah seperti mau digigit. Idza, idza. Sedangkan ketika mengucapkan zulzilati, zulzilati sama zilzalaha itu pakai zai. Zai itu lebih cenderung ke zai. Zai itu lebih cenderung kepada Z, Z di alfabet kita. Ya, jadi bukan izazul, tapi iza, zalnya digigit dulu. Iza, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, idza apabila zulzilati digoncangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan segoncang-goncangnya, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Zulzilat, zulzilat itu bermakna tadi saya sudah sampaikan eh, apa istilah Arabnya itu hurikat bi'unfin, digoncangkan dengan keras. Ya, jadi eh, kegoncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak sama dengan gempa skala Richter tertinggi manapun yang terjadi di muka bumi sebelum kiamat. Ya. Allah mengingatkan akan dahsyatnya gempa bumi pada hari kiamat. Oh, gempa buminya sedahsyat apa? Gempa buminya itu benar-benar eh, dahsyat. Dahsyatnya, dahsyatnya itu kalau di sebenarnya di beberapa surah itu sempat disampaikan ya. Kalau ini kalau di surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2, nah ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ata syai'un 'adzim. Sesungguhnya zalzalah kegoncangan pada sa'ah itu hari kiamat, syai'un 'adzim adalah suatu kejadian yang sangat besar. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس. Jadi pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Semua lalai pada anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Zati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Ya, padahal sebenarnya mereka nggak mabuk. Kenapa? Azab Allah itu sangat keras. Jadi intinya tuh kayak ini. Orang tuh kalau mengalami goncangan, ya nggak usah pakai goncang lah, ya, muter-muter dikit aja kita udah pusing, udah rasanya udah kayak mabuk, udah oleng. Nah ini di surah Abasa, kalau ingat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang-orang lari dari keluarganya. Tidak hanya lari dari keluarganya, lari juga dari ummi sama abinya. Ya. Lari juga dari pasangannya, dari anaknya.
nggak peduli lagi. Mereka sibuk mengurusi urusannya masing-masing. Hari kiamat itu orang udah nggak peduli lagi. Walaupun cinta secinta-cintanya sama suami, nggak peduli lagi. Jangankan suami, orang kan biasanya kalau ibu lebih cinta ke anak. Anaknya pun tidak diperdulikan. Ya, karena goncangannya itu bikin bingung. Ya. Terjadi goncangan, terjadinya kegoncangan bumi pada hari kiamat nanti adalah pertanda munculnya alam lain, yaitu alam akhirat. Jadi nanti kalau disebutkan menjelang hari kiamat, ya setelah Dajjal datang, setelah Nabi Isa alaihissalam juga datang, setelah uh, nanti tiba-tiba, oh ya, itu jauh setelah umat-umat yang beriman, umat-umat Islam yang beriman, ya. Kalau Islam tapi nggak beriman, nggak dipedulikan sama Allah, itu semuanya mati, ya. Terus kemudian sempat terjadi dukhan. Dukhan itu adalah kabut, ya. Ketika terjadi kabut itu sampai nggak bisa kelihatan lagi, nggak bisa ngebedain mana yang pagi, mana yang siang, mana yang malam. Mungkin pada hari-hari pertama orang-orang masih bingung, ya. Kebayangin deh kayak di film-film apokalips itu kan, film-film hari kiamatnya buatan western. Itu ketika gelap gulita, semua pada sibuk memberitakan di televisi dan lain sebagainya bahwa ini ada fenomena alam aneh, tiba-tiba menjadi gelap. Hari pertama masih bingung, hari kedua masih bingung, ketiga bingung, empat, lima, lama-lama kan udah kayak terbiasa gitu kan, udah biasa aja. Sama kayak ada satu negara yang bahkan dia tuh kayak hampir nggak pernah malam, ya, karena dia ada juga yang kayaknya malam terus gitu, karena suhunya ekstrim, berbeda dengan suhu di kita. Nah, nanti ketika tiba-tiba paginya terang lagi, matahari terbit. Ketika mereka menyadari apa? Mataharinya sudah tidak terbit dari timur, tapi sudah terbit dari barat. Ketika itu mereka, orang-orang pasti mungkin mereka sudah pernah baca, ya, pernah dapat cerita tentang hari kiamat. Mereka mungkin sudah dapat berita bahwa tidak akan terjadi hari kiamat ketika ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan. Ketika ayat-ayat Al-Quran masih dihafalkan sama orang-orang. Mereka yang sudah tidak pernah lihat Al-Quran, Al-Quran cuma jadi penghias di perpustakaan-perpustakaan, berbondong-bondong untuk lari ke perpustakaan untuk membuka Al-Quran. Tapi menurut saat itu Al-Quran pun ayat-ayat huruf tulisan Arabnya itu udah hilang, nggak bisa dibaca lagi, apalagi dihafal. Udah itu makin panik, dan akhirnya belum sempat selesai kepanikan mereka, sudah bergoncang segoncang-goncangnya. Nanti goncang bumi, langit terbelah, bumi terbelah, isi-isi di dalam bumi keluar, ya. Ingat di surah Al-Infitor, idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Kalau di Al-Insyiqaq juga, idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Sama-sama terbelah, bedanya apa? Di Al-Infitor, idza sama'u fatarat itu, kalau bayangkan sebuah buah semangka atau melon, waktu kita mau ngebelah, baru kebelah dikit di atas, itu namanya infatorat. Ketika sudah sampai bawah, terbelah sempurna, itu namanya insyaqqat, ya. Jadi bedanya terbelah di infitor sama insyikok adalah di infitor kebelahnya itu baru mulai ngebelah. Insyikok sudah terbelah sempurna. Apa lagi setelah terbelah? Wa idzas sama'u kushitat, langit dilepas, dibetot seperti menguliti kulit hewan, ya, kulit hewan kurban atau kulit hewan yang disembelih, ya. Habis itu apa lagi? وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Kata di Al-Waqiah gimana? Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an
bata, gunung-gunung yang dihancurkan sehancur-hancurnya itu jadi debu yang berterbangan. Padahal ingat di surah An-Naba, wal jibala autada, dan gunung-gunung bagaikan pasak. Pasak itu kan berarti nggak bakal bisa, namanya pasak kan paling kuat lah ya. Bayangin, tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Semua bentuk bumi berubah. Semuanya berubah dan diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang baru yang apa? Di Al-Insyirah ayat 3 Allah bilang, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi nanti bumi itu rata. Kenapa rata? Mirip seperti bola, tahu ya, bola yang isi angin. Ketika bola itu meletus, anginnya keluar semua, mirip seperti kejadian di hari kiamat, isi bumi semuanya keluar, maka bola bola itu kempes jadi datar, udah bukan bulat bola lagi, tapi udah jadi datar. Yaitu nanti dibayangkan bumi seperti itu. Padang Mahsyar itu rata, plain, nggak ada gunung, nggak ada lembah, nggak ada sungai, sama sekali nggak ada. Katanya nanti semuanya itu diganti baru. Yauma tubaddilul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit udah diganti. Faizahum bisahirah, udah berubah. Ya. Dan di antara proses perubahan bumi tersebut adalah gara-gara tadi digoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Para ulama berkata, zilzalah bukan sekedar digoncangkan, akan tetapi digoncang-goncangkan, kayak dikocok-kocok, di shaking. Kayak kita bikin itu apa sih, minuman milkshake gitu di gitu gitu ya. Dia udah kekocok semua ya. Isi bumi sama otak manusia juga udah kekocok. Digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ditambah abis itu Allah bilang lafaznya zilzalah. Zilzalah itu kalau dalam uh, bahasa Arab itu maf'ul mutlaq, yang berfungsi untuk penekanan arti dan penguatan, untuk penegasan. Kayak tadi lapar selapar-laparnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilati berguncang al ardu bumi zilzalaha segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Oke, setelah digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, apa ayat keduanya? Apa yang terjadi dengan bumi? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajati akhroja, dan mengeluarkan al-ardu bumi, dan bumi mengeluarkan, dan bumi telah mengeluarkan afqalaha itu beban berat yang dikandungnya atau isi perut bumi. Afqalaha ya, yang tadi disebutkan seperti bola yang meletus. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajati, dan mengeluarkan al-ardu bumi athqalaha beban-beban berat yang dikandungnya. Apabila dicermati lebih lanjut dalam buku-buku tafsir, ya, jadi kayak tafsir itu ada macam-macam ya. Jadi ada Ibnu Katsir nih yang sering saya baca itu biasanya dari Ibnu Katsir. Tafsir As-Sa'adi, tafsir Al-Qurtubi, atau tafsir-tafsir lainnya. Ya, jadi ulama tafsir itu banyak. Jadi ada dua penafsiran. Secara garis besar ada dua penafsiran. Pertama, bumi mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan apa nih? Akhrojatil asqolaha, ini asqolahanya apa? Bumi mengeluarkan isi perutnya. Terutama apa? Mayat-mayat yang dikuburkan
sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini. Jadi semuanya yang sudah dikubur juga dikeluarkan, dibangkitkan lagi. Yang kedua, afqalaha di sini bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa? Benda-benda berharga. Di dalam bumi ini bukannya kosong melompong cuman tanah doang ya. Di dalam bumi ini ada minyak bumi sama batu bara, minyak bumi itu kan kalau ingat dulu pelajaran SD adalah dari fosil. Fosil itu apa? Hewan-hewan manusia yang sudah mati jutaan tahun terus tertumpuk kena pres tanah dan bumi itu akhirnya terbentuklah minyak bumi. Ya, minyak bumi turunannya bisa banyak. Terus apa kalau batu bara itu dari pepohonan yang tertumpuk, terus akhirnya jadi batu bara. Kenapa batu bara itu kan sumber sumber energi ya? Kenapa bisa ada sumber energi? Balik lagi ke konsep fotosintesis. Konsep fotosintesis adalah ya proses memasaknya uh, tanaman. Proses fotosintesis itu dapurnya tanaman itu ada di daun. Dapurnya tanaman ada di daun. Terus sama kayak kita kalau masak di dapur butuh apa? Butuh bahan-bahan, butuh bumbu-bumbu. Butuh bahan makanan. Bahan makanan dari apa? Dari air, dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah ditarik sama uh, tanaman, dibawa sampai ke daun. Sampai di daun butuh apa? Butuh tentu saja butuh kompor. Butuh apa lagi? Butuh bahan bakar. Apa kompor dan bahan bakar? Kompor dan bahan bakarnya adalah sinar matahari dan gas CO2 dimasak. Setelah dimasak matang ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Ada yang ditaruh di daun. Makanya daunnya bisa dimakan ya, daun singkong, daun daun kangkung, daun bayam. Ditaruh di batang. Makanya batangnya bisa dipergunakan, dimakan. Kayak apa? Kayak tebu. Ditaruh di buah. Wah, banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Ditaruh di akar. Bisa jadi singkong, bisa jadi ubi yang bisa dimakan. Nah, itu kan sebetulnya adalah terjadi perubahan ya, perubahan dari energi kimia nanti menjadi energi panas atau menjadi energi yang lainnya. Dan nanti di pohon itu kan dulu kan bekas pohon itu kan bisa jadi besar karena apa? Hasil masakan tumbuhan itu. Nah, kalau hasil masakan tumbuhan itu tentu saja masih menyimpan energi. Ya kayak kita makan segala macam makanan bisa jadi energi. Bisa jadi bergerak, bisa jadi lari dan lain sebagainya. Nah, ketika pohon itu akhirnya ditebang, selama bertahun-tahun, jutaan tahun, ketumpuk-tumpuk sama tanah, batu dan lain sebagainya, energi kimia itu tidak akan hilang. Dan makanya kenapa kalau kayu bisa dibakar. Kayu yang belum ketumpuk sampai jutaan tahun aja bisa dibakar, bisa jadi kayu bakar. Apalagi yang udah ketumpuk sampai jutaan tahun itu jadi batu bara. Nah, itu dari dalam Al-Qur'an ya. Oke. Jadi ketika itu bayangin, pas waktu bumi mengeluarkan isi perutnya, afqalaha, di dalam bumi itu ada emas, perak, benda-benda lain yang selama ini diperebutkan manusia. Selama ini jadi bahan apa ya namanya? Manusia bisa perang hanya karena memperebutkan isi perut bumi. Ya. Tapi ketika ini keluar di hari kiamat, nggak ada lagi yang tertarik untuk berebutan. Nggak ada yang berminat dengan harta tersebut, harta karun tersebut. Kenapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Di Asy'ara ayat 88. Oke. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan mengeluarkan
Al-ardu bumi, athqalaha, beban beratnya atau isi perut bumi. Ayat 3, apa yang terjadi ketika goncang segoncang-goncangnya dan isi perut bumi keluar semuanya? Udah pasti manusia bertanya-tanya. Ya, sambil lari, ambil bingung, ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih? Makanya di An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Nah, mereka saling bertanya-tanya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Mereka saling berselisih paham. Pengen tahu ini apa, fenomena apa. Sekali-sekali tidak, mereka kelak mereka akan mengetahui, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi keadaannya sangat kacau. Mereka saling berpendapat, mereka saling bertanya-tanya, tapi nggak tahu ada apa. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ, dan berkata, dan bertanya, sebetulnya ini lebih tepat untuk berkata ya, bukan bertanya. Kalau bertanya itu wa yas'aluna. Yas'alunaka, as'alu, as'al, bertanya, soal. Apakah ada pertanyaan? Hal anta soal. Apakah Anda ada pertanyaan? Dan manusia bertanya, wa qala al-insanu, dan berkata manusia, malaha, malaha. Malaha, what happened, ayat naon? Apa yang terjadi? What's wrong? What happened? Apa yang terjadi pada bumi ini? Laha, laha ini menyebutkan nya di atas. Apa yang terjadi? Laha. Ini nyeritain di ayat sebelumnya. Si ardu itu. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, dan manusia bertanya, malaha, apa yang terjadi? Ya. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Sebagian ulama memberi tafsiran ya bahwasan itu nanti di hari kiamat manusia akan bertanya-tanya dan kaget sekaget-kagetnya. Bumi yang tadinya tenang dan kokoh lalu tiba-tiba bergoncang-goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sampai orang-orang pun berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Al-insanu di sini makanya sifatnya umum ya, bukan cuma orang yang beriman, tapi ya semuanya. Secara universal. Orang beriman udah nggak ada lagi sih sebenarnya zaman saat itu kan. Ya, mungkin ya tahu lah, tapi nggak terlalu paham tentang hari kiamat gitu. Mereka saling bertanya-tanya. Semuanya ini ada apa ya? Ya. Uh, Sampai orang-orang kafir ini, mereka itu kayak menyalahkan dirinya. Aduh, kenapa ya dulu nggak beriman? Aduh, sial. Kenapa belum mati gitu kan? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang kafir berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Gitu. Jadi mereka kayak apa ya? Nggak nggak terima gitu. Kok akhirnya benaran? Oh ternyata hari kiamat itu benaran. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul. Manusia akan kaget sekaget-kagetnya melihat perubahan yang terjadi di bumi. Bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, terus semuanya berubah. Nggak ada lagi gunung-gunung, nggak ada lagi lembah. La tara fiha iwaja wa la amta. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tinggi di sana. Oke. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, dan berkata manusia, malaha, ada apa? إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا,
akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ayat 4-nya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu maksudnya nyeritain si bumi. Tuhaditsu itu menyampaikan, berkata. Hadis itu artinya uh, uh, berita, ya maksudnya menyampaikan. Makanya disebut hadis itu adalah perkataan Rasulullah sama apa-apa yang dilakukan Rasulullah. Sikap Rasulullah juga. Tuhaditsu menyampaikan, akhbaroha itu dari kata khabar. Khabar itu artinya berita. Akhbaroha beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu menyampaikan, akhbaraha bumi menyampaikan beritanya. Nah, jadi ada dua makna, dua pendapat tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha di sini. Yang pertama, maksudnya bumi menyampaikan beritanya bahwa mereka bergoncang. Bumi ini bergoncang, mengeluarkan isi perutnya itu karena diperintahkan sama Allah. Apa nanti? Karena diperintahkan sama Allah. Ya. Allah yang memerintahkan untuk bergoncang dan mengeluarkan isi perutnya. Ada pendapat kedua ini maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, bumi akan menjadi saksi tentang seluruh kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan di atasnya. Bumi ini dia akan menyampaikan bahwa si fulan pernah berzina di atas ini, di bumi bagian Bandung misalkan. Si fulan pernah mencuri di Ciputat. Si fulan pernah durhaka sama orang tuanya di mana ya? Ya di Ciputat lagi. Atau dia akan menyampaikan bahwa si fulan telah sholat di Sukabumi. Si fulan telah bersedekah di Masjidil Haram. Si fulan pernah murojaah di mana gitu. Jadi sebetulnya ketika Bunda Safar ke seluruh penjuru dunia, mau kemanapun, bahkan ke ke gunung sekalipun, hal yang pertama dilakukan adalah lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan di sana. Karena kelak suatu hari nanti bumi bagian Tokyo, bumi bagian Kuala Lumpur, bumi bagian Singapura, atau bahkan bumi di bagian Mekah, bumi di bagian Amerika, bumi bagian Australia, atau bumi bagian Ciputat, bumi bagian Sukabumi, itu akan cerita nanti. Akan menyampaikan hasil catatannya. Pada detik sekian, jam sekian, hari ini si fulan bermurojaah. Pada detik sekian, jam sekian, hari ini si fulan sholat. Atau pada detik sekian, jam sekian, hari ini si fulan mabuk, si fulan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya ketika kita diberi kesempatan, Masya Allah, diberi kesempatan untuk bisa berkeliling dunia atau jalan-jalan kemanapun, justru murojaahnya tuh nggak lupa. Biar apa? Biar nanti kita tuh ada catatan kebaikan dari bumi-bumi yang pernah kita singgahi. Gitu. Jangan malah kadang-kadang alasannya suka gini deh. Kadang-kadang tolibah, kadang-kadang santri itu alasannya gini. Aduh, Afwan, lagi di apa lagi jalan-jalan nggak bisa padahal ada tugas gitu kan, misalnya ada tugas suruh setoran voice note. Aduh, Afwan, saya lagi jalan-jalan ke sini nggak bisa. Aduh, Afwan, saya lagi naik gunung nggak bisa gitu. Atau kadang-kadang yang paling drama nih, kasihan nih, biasanya di admin suka bingung untuk ngatur jadwal ujian. Kemarin yang belum ujian coba japri ke saya ya.
video call mandiri aja. Kayaknya masih ada satu yang belum ujian. Ujian itu gunanya bukan ini ya, cuman sekadar untuk ngecek sebenarnya sampai di mana dia. Nah, tolibah orang-orang tuh suka, aduh repot, oh nggak sempat murojaah, soalnya lagi jalan-jalan, lagi jalan ke sini, ke sini, ke sini, lagi tour of Java, lagi apa gitu. Aduh maaf nggak bisa ikut Zoom karena lagi ini gitu. Ya saya kadang-kadang masih bisa maklum ya kalau misalkan emang benar-benar nggak ada sinyal atau apa. Tapi kalau masih ada sinyal, ini juga adminnya lagi nggak ada di negara bagian Ciputat, jadi di mana nggak tahu. Nah itu kalau masih ada sinyal, usahakan untuk tetap bisa Zoom. Usahakan untuk luangkan waktu untuk ujian, untuk voice note gitu. Dan itu pun jadi apa ya? Jadi azam buat saya kemanapun saya pergi, walaupun serepot apapun, saya usahakan untuk tetap apa ya? Kalau bisa untuk tetap komitmen, mau itu nerima setoran video call untuk ujian, ataupun kadang-kadang kalau memang waktunya memadai masih Zoom gitu. Kalau masih pokoknya tetap kalau emang ini masih tetap gunanya biar apa? Biar itu untuk nambahin catatan ke amal kebaikan saya juga. Saya pengen ketika saya naik gunung, ketika saya ada gelantungan di atas gunung, itu masih ada gitu kebaikan. Kalau qadarullah mati, naudzubillah min dzalik, mati jatuh ke bawah, itu saya tuh masih ada gunung itu bersaksi, oh dia tuh tadi sebelumnya sempat ini kok, sempat eh, nerima setoran hafalan. Sebelumnya dia sempat murojaah. Nah, gitu. Atau apalah gitu. Dan bahkan kadang-kadang mau di dalam kereta, Kak, ya nggak bisa emang di dalam pesawat ya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Mau di dalam kereta, dalam bus, itu masih usahakan untuk tetap istilahnya menerima setoran hafalan. Setoran hafalan apalagi ujian. Di dalam kandang, bahkan di dalam curug sekalipun tuh masih. Masih. Ya, bahkan kayak mungkin saya pernah cerita bahwa saya hampir ketinggalan pesawat, benar-benar udah semenit lagi tinggal ditutup. Itu gara-gara apa? Gara-gara saya salah saya juga sih. Saya lupa uh, lagi keasikan terima setoran hafalan, ya. Menurut prediksi nggak sampai 30 menit, ya 20 menit cukup, ternyata molor. Akhirnya tuh lari, selari-larinya benar-benar uh, mana larinya jauh, itu akhirnya sampai kayak 1 menit sebelum ditutup pesawatnya. Dan pas masuk juga diliatin orang satu pesawat karena duduknya agak ke belakang gitu, jadi kayak nggak enak gitu. Jadi emang insya Allah diusahakan banget. Biar apa? Biar nih kalau misalnya saya pergi kemanapun, takutnya nggak ada umur ya, masih ada itu catatan amal kebaikan di situ, di bumi bagian itu, ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh bumi kelak sebagai saksi tidak berarti, kelak sebagai saksi. Berarti ini kayak apa ya? Benar bahwa Allah ini punya CCTV di mana-mana di bumi bagian manapun. Seharusnya kita sebagai hamba yang lemah ini kayak apa ya? Kalau mau melakukan suatu maksiat itu mikirnya tuh ribuan kali gitu. Karena apa? Istilahnya gini, kalian boleh bermaksiat asal yakin banget nggak akan ada yang lihat. Nggak ada malaikat yang ngeliat gitu. Nggak ada satu batu pun, satu kerikil pun yang melihat perbuatan kita, karena nanti kerikil itu kalau di sains disebutnya benda mati, tapi sebetulnya tidak semati itu ya, dia masih ada mineral-mineral dan lain sebagainya, dan dia kelak akan bersaksi juga. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya raqib dan atid yang selalu siap.
Ya, Allah juga berfirman, apalagi yang bisa bersaksi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Nanti di hari kiamat mulut ditutup. Kenapa? Mulut yang suka bohong. Mulut yang suka mengarang cerita. Tapi tangan mereka, watukan limuna aidihim, tangan mereka akan berkata, watashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Oleh karena itu, nggak ada seorang pun bisa menghindar, ya, melakukan kemaksiatan tanpa ada yang mengetahui. Bahkan kulitnya yang selalu menempel pada dirinya, astagfirullahaladzim, itu juga bersaksi. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Jadi, demikian pula ketika seseorang melakukan kebaikan, maka bumi, tangan, kaki, kulit menjadi saksi yang akan membelanya. Betapapun seseorang menyembunyikan amalannya, semua akan tercatat dengan rapi. Tangan juga akan menjadi saksi, kaki, kulit, dan lainnya jadi saksi. Ya, jadi semuanya bakalan jadi saksi. Oke. Oke, satu lagi tuh ya. Jadi biar pekan depan tinggal 3 lagi. Bi'anna rabbaka awhalaha. Bi'anna, karena sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, auhalaha, telah memerintahkan kepadanya, telah memerintahkan si bumi itu untuk bersaksi dan menyampaikan kesaksiannya. Auha itu kayak wahyu ya, menyampaikan, tapi lebih ke memerintahkan. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Bumi pada hari kiamat diizinkan oleh Allah untuk berbicara, menyampaikan segala persaksiannya tentang apa saja yang pernah dikerjakan di dunia. Yang merintahin siapa? Allah. Sebetulnya ini cuma 8, sedikit gitu kan. Tapi saya pengen Bunda tidak hanya hafal ayatnya. Saya yakin banyak di antara Bunda yang sudah hafal ini ayatnya. Tapi mungkin masih salah ya. Kemarin soalnya ada juga yang dicek di kelas lain tuh. Udah mereka tuh banyak kan salah tuh, dari ayat 1 aja udah salah bacanya. Iza zulzilati, ada yang ijajul jilati. Aduh, salah. Kacau. Ya, jadi pengennya tuh benar-benar paham cara baca dan artinya. Yang satu, iza, zal, ujung lidah seperti mau digigit. Za. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza, apabila, zulzilati, digoncangkan, al-ardu, bumi, zilzalaha, segoncang-goncangnya, atau dengan goncangan yang dahsyat. Idza, dalilnya matobi'i 2 harokat, al-ardu, alif lam qamariyah, zilzalaha, zainya ini matobi'i 2 harokat, terus terus haknya juga panjang. Ya, ini mau saya double. Oke. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat 2-nya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajati dan mengeluarkan al-ardu bumi athqalaha beban beratnya atau isi perutnya. Al-ardu alif lam qamariyah, qaf sama ha ini panjang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. As itu sama seperti zal, ujung lidah seperti mau digigit. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Oke. Tafadhol. Dasarallah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat 2-nya. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala dan berkata al-insanu manusia ma laha apa yang terjadi. Wa qala qafnya 2 harokat. Al-insana alif lam qamariyah nun sukun ketemu sin ikhfa. Sinnya 2 harokat mad tabi'i. Jadi bacanya bukan insana ya. Bukan insana. Bukan obat itu insana. Tapi insana nunnya tuh disamarin. Jadi nggak kedengeran jelas bahwa itu nun sukun. Insana disamar dan ditahan. Kok insana? Insanu malaha mim sama ha-nya 2 harokat. Wa qala al-insanu malaha. Wa qala al-insanu malaha. Wa qala al-insanu malaha. Ayat 4-nya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin pada hari itu tuhadditsu menyampaikan akhbaraha kabarnya. Bumi menyampaikan kabarnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan zal ujung lidah seperti mau digigit. Yauma idzin. Kebetulan tanwin ketemu ta agak ditahan. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Ya, tuhadditsu. Akhbaraha. Ba-nya 2 harokat, ha-nya 2 harokat. Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha kha-nya ngorok. Dia tenggorokan bagian atas. Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Ayat 5. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu awhalaha telah memerintahkannya, telah memerintahkan bumi untuk menceritakan itu. Telah memerintahkan bumi untuk bergoncang, telah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isi perutnya, telah memerintahkan bumi untuk menceritakan kabar. Bi anna nunnya gunnah ya, jadi bukan bi anna, tapi bi anna rabbaka awhalaha. Ha-nya 2 harokat, mad tabi'i laha, ha-nya juga mad tabi'i 2 harokat.
بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها أوحى لها ya ulang إذا زلزلت الأرض زلزالها ketika bergoncang bumi segoncang-goncangnya وأخرجت الأرض أثقالها dan mengeluarkan bumi isi perutnya beban beratnya وقال الإنسان ما لها dan berkata bumi apa yang terjadi يومئذ تحدث أخبارها pada hari itu mengabarkan beritanya bumi mengabarkan tentang beritanya بأن ربك أوحى لها karena sesungguhnya Tuhanmu auhalaha memerintahkannya bi anna rabbaka auhalaha ya. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda Solehah? Oke, ada yang tanya. Bentar. Oke. Oke, Masya Allah pertanyaannya banyak. Oke. Yang pertama, apakah kita akan merasakan saat kiamat terjadi? Mayoritas ulama, insya Allah kita tidak akan merasakan. Kalau imannya, kalau kita termasuk yang beriman, insya Allah nanti tidak akan merasakan. Jadi disebutkan bahwa nanti ada masanya orang-orang yang beriman itu akan dimatikan semua sama Allah. Ya, uh, akan dimatikan semuanya. Jadi kita nggak akan um, merasakan lagi, nggak akan bisa merasakan. Lalu siapa yang merasakan hari kiamat? Yang merasakan hari kiamat adalah mereka-mereka yang tidak percaya hari kiamat. Makanya mereka dikasih kesempatan live nonton hari kiamat. Biar mereka akhirnya percaya. Kalau kita yang insya Allah sudah beriman, percaya hari kiamat walaupun belum pernah lihat. Karena kita mempercayainya ilman yaqin, ya, bukan karena ainul yaqin, ya. Jadi kita percaya aja. Itu insya Allah kita tidak akan merasakan hari kiamat. Ya. Walaupun kan udah sering ya, kayaknya tiap tahun tuh selalu ada orang-orang yang menebak kapan terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Tapi wallahu a'lam bishawab, bahkan sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja tidak tahu. Ya, innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhir mubin. Ya, sesungguhnya ilmu tentang hari itu, tentang hari kiamat itu ilmunya Allah. Dan Rasulullah bilang aku ini cuman pemberi peringatan. Ya. Apalagi jika saat kita sholat kita, jika saat kita sholat kita mengaca rambut kita tidak ada yang terlihat tapi setelah sholat ternyata ada yang keluar, apakah itu apakah benar? Oh, tapi setelah sholat ternyata ada yang keluar, apakah itu membatalkan sholat? Insya Allah enggak, karena itu sebetulnya sudah di luar apa ya, sudah di luar kuasa kita, ya, bukan sepengetahuan kita lagi, ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa, karena kan kita kan sebelum sholat kan udah persiapan benar-benar udah memastikan bahwa tidak ada rambut yang keluar. Cara memastikannya gimana ya? Udah pastikan biasanya ada jenis-jenis mukenah tuh yang kayak gampang keluar gitu kan. Nah, itu udah pastikan udah dipenitiin lah, sudah dipakai
bahkan ada yang sampai pakai daleman juga lah. Ada yang gini kan sebetulnya kan auratnya itu ini apa semu cuman muka do apa yang boleh dilihat pas waktu sholat tuh yang kelihatan pas muka doang ini kan. Jadi sebetulnya sini dari dagu sampai leher itu masih aurat. Jadi makanya pastikan ketutup gini walaupun pakai kerudung juga ketutupnya seperti ini. Ya, benar-benar sampai ke dalam gitu. Terus yang terakhir adalah eh ini kalau misalkan soal jika mayit setelah selesai dimandikan, apakah pasangannya tidak boleh menyentuhnya, seperti mengusap mukanya kembali karena dianggap mayit telah bersuci. Nah, ini balik lagi ke mazhab yang diambil. Mazhab yang diambil ini apa? Apakah kita mazhab Syafi'i ataukah mazhab Hanafi atau mazhab yang lainnya? Gitu. Kalau mazhab Syafi'i kan ini mungkin kembali ke hukum asal dari berwudu. Jadi kalau eh, ini persentuhan itu bisa 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 membatalkan wudhu. Kalau di mazhab ulama Hanafi itu persentuhan kulit antara laki-laki perempuan tidak membatalkan wudhu, apalagi suami istri itu. Nah ini jadinya masuk yang mana? Jadi kalau mayoritasnya ikutnya apa? Ikutnya Syafi'i, maka dia ikut Syafi'i. Walaupun ada juga balik lagi. Ini kan masalahnya masalah khilafiyah ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa eh dalam keadaan hidup aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena Rasulullah disebutkan dalam keadaan berwudu itu di antara jeda sholat dia mencium Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha itu istrinya, dan habis itu sholat aja jadi nggak membatalkan wudhu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau ini masalahnya mayit selesai dimandikan, apakah pasangannya tidak boleh menyentuhnya? Karena nah ini ya asalnya sih sebenarnya nggak usah ya, karena ada beberapa hal yang dikhawatirkan biasanya kalau perempuan apalagi istri yang ditinggalkan sama suaminya ya, jangankan sampai mengusap sampai bersentuhan kulitnya lagi ya, kadang-kadang cuman megang kain kafannya itu aja udah hatinya udah nggak karu-karuan, udah nangis ya karuan. Jadi ini sebetulnya untuk menghindari hal-hal lain, karena saya suka ngelihat itu kalau di acara kalau begitu tuh sang istri akhirnya apa yang dilakukan dia tuh nggak cuman ngusap pakai tangannya, tapi itu diciumin gitu. Dalam keadaan seperti itu nanti yang ada kan akhirnya jadi nangis. Padahal setelah dimandikan, apalagi setelah meninggal itu mayat tuh nggak boleh kena air mata siapapun nggak boleh gitu, nggak boleh. Makanya jadinya ya itu. Jadi asalnya Afwan dengan segala kefakiran ilmu saya, setahu saya lebih baik nggak usah ya, karena menyentuhnya itu juga kan kayaknya lebih ke apa ya, lebih ke tradisi aja sih gitu. Jadi nggak usah lagi disentuh. Oke, baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, mungkin boleh juga nih ya, mau nggak kalau kapan-kapan kita ngadain daurah janais. Daurah janais ini adalah kita belajar untuk bagaimana memandikan jenazah, mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin khusus untuk Majelis Sukabakti ya. Gimana ininya pasti nanti kita panggil Ustadz, Ustadz atau Ustazah ya. Jadi bagusnya memang berkelompok. Itu benar-benar belajar dari A sampai Z. Sebenarnya berseri sih. Ada yang mungkin khusus fokus buat apa mengafani aja itu, atau ada yang sampai sampai memandikan gitu. Itu penting banget karena nanti kelak kita akan ini kan, kelak akan jadi jenazah dan kelak akan mengurusi jenazah keluarga kita. Kesannya memang kalau keluarga kita tuh bagusnya kita tuh yang paling berperan di situ.
Jadi nggak ada lagi tuh apa ya, bingung ngurus jenazahnya seperti apa. Oke, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, warahmatullahi Ustazah. Barakallah fiik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih di